Baru saja kita mendengar dari pernyataan dari Buya Sakur. Beliau mengatakan, dan siapa yang tidak setuju dengan pendapat dia, boleh berdialog secara langsung atau terbuka. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tanggapan dari seorang Tadir bin Yahya, di mana di beberapa waktu yang lalu Kiai Buya Sakur menyatakan bahwa kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan dia, silakan berdialog dengan dia secara terbuka dan dia akan membuktikan kebenaran ceramahnya selama ini. Nah, jadi ada satu orang yang menerima tantangan tersebut teman-teman, dan dia siap untuk berdebat dengan Kiai Buya Sakur. Sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Baru saja kita mendengar dari pernyataan dari Buya Sakur. Beliau mengatakan, dan siapa yang tidak setuju dengan pendapat dia, boleh berdialog secara langsung atau terbuka. Di sini perlu saya sampaikan kepada Buya Sakur, sebenarnya kata-kata dialog tidak cocok dalam ucapan sebegini. Tak cocok. Seharusnya bukan dialog. Dialog itu hanya sekedar percakapan saja. Ya. Tidak ada keputusan nantinya. Tapi yang tepat bukan dialog, muzaqarah. Ya, muzaqarah itu saling tukar pikiran. Dengan muzaqarah ini tahu nanti akan bisa mencari kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah akan kelihatan nantinya. Di sini saya sampaikan juga kepada Buya Sakur, seandainya Buya Sakur nanti kalah, ya, kalah atau tahu nanti bahwa salah, ya, mau Buya Sakur rujuk pada kebenaran, itu saya harapkan. Jadi kalau mau nanti boleh kita adakan suatu muzaqarah. Jadi berjanji, Buya Sakur berjanji kalau kalah nanti atau salah nanti Buya Sakur menurut pandangan Allah, kalau seandainya Buya Sakur mau rujuk kepada kebenaran, kita siap nanti untuk mengadakan suatu muzaqarah. Itu yang paling penting Buya Sakur. Jadi kita jangan ngomong-ngomong aja, ya, jangan gitu. Betul-betul kita siap, mari kita laksanakan. Kalau perlu saya bikin schedule nanti. Oke. Dari sini Buya Sakur jangan takut, saya tidak mengharap dana, ya, tidak mengharap uang atau minta minta tempat tinggal untuk disiapkan, tidak perlu. Saya tidak mengharapkan itu semua. Yang saya harap sesuai apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 42 ayat 23 yang bunyinya, Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakanlah ya Muhammad, atas dakwahku ini tidak mengharap apa-apa,
dari kalian yang kuharapkan kecintaan kalian kepada keluargaku. Jadi yang saya harap juga tidak mengharap harta apa-apa buat Buya Sakur, tidak mengharap pemberiannya Buya Sakur. Saya mau Buya Sakur ni tunduk, patuh kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta pula kepada keluarga Nabi. Itu yang saya harapkan ya. Nanti kalau benar-benar mau nanti kita adakan kita adakan muzakarah. Nanti saya buat satu schedule-nya. Mudah-mudahan dengan waktu dekat kita adakan. Okey. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Qadir bin Yahya ini, di mana dia siap menerima tantangan dari Kiai Buya Sakur. Dan dia berkata bahwa kalau misalnya nanti di suatu diskusi tersebut, di suatu dialog tersebut, dan Kiai Buya Sakur itu dinyatakan kalah dan tahu dia salah, apakah Kiai Buya Sakur ini siap untuk kembali ke jalan yang benar menurut Qadir bin Yahya ini? Nah teman-teman, menurut saya itu hanya sekedar sekedar sapaan dan hanya sekedar pernyataan yang memang itu tidak mempunyai dasar sama sekali. Kalau misalnya Qadir bin Yahya ada salah satu dari ceramah Kiai Buya Sakur ini yang mungkin dia tidak sependapat, bahkan dia katakan semua ceramah Kiai Buya Sakur dia tidak setuju, dia tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur selama ini dalam ceramahnya, dalam kajiannya. Dan kalau memang tidak setuju, berikan salah satu saja argumen yang bisa membantah salah satu atau dari salah satu pernyataan atau salah satu dari kajian Kiai Buya Sakur selama ini. Tapi kita lihat tadi itu hanya sekedar menerima tantangan saja. Karena saya lihat juga bahwa Kiai Buya Sakur ini bukan hanya sembarangan dia mengaji kitab, dia mengaji sejarah, dia mengkaji segala sesuatu yang dia pelajari. Dia tidak sembarangan, tetapi itu penuh dengan tanggung jawab yang harus dia sampaikan itu. Dia tidak sembarangan, dia punya data-data yang valid dan juga argumennya itu rasional dan logis, diterima oleh semua pihak. Nah, kenapa banyak orang yang tidak setuju dengan Kiai Buya Sakur ini, teman-teman? Karena ceramah-ceramah Kiai Buya Sakur selama ini itu lebih cenderung mengarah kepada suatu perdamaian, mengarah kepada suatu kesejukan, di mana supaya jangan terjadi kegaduhan, kericuhan hanya karena gara-gara masalah agama. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur selama ini, dan dia jelaskan masalah sejarah. Nah, dan terlebih-lebih orang yang menganggap agama lain sesat, menganggap agama lain kafir, kata Kiai Buya Sakur, jangan kita mengharam-haramkan atau mengkafir-kafirkan siapapun, karena yang berhak mengharam-haramkan sesuatu, yang berhak mengkafir-kafirkan sesuatu hanya Allah saja. Dan itu argumen yang rasional, yang menurut saya itu logis ya, diterima oleh semua pihak, karena hanya Allah saja yang berhak untuk menyatakan segala sesuatu itu haram atau halal, kafir atau tidak kafir. Dan itu yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur selama ini, dan itu dia bisa pertanggungjawabkan dengan dalil-dalil yang dia kaji selama ini, dengan data-data dan juga dengan fakta-fakta sejarah. Nah, saya heran kenapa banyak orang yang tidak suka dengan ceramah Kiai Buya Sakur. Nah, bisa saja karena jujur ya dalam ceramahnya, menyatakan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan. Itulah sifat Kiai Buya Sakur selama ini dalam ceramahnya, karena dia jujur dan dia mengatakan segala sesuatu apa adanya, baik itu dalil, baik itu tafsir, baik itu argumentasi secara rasional, logis, dan juga ilustrasi lainnya. Jadi itu yang pernah disampaikan oleh Kiai Buya Sakur, bahwa jangan sampai kita ini gaduh karena gara-gara masalah agama. Karena semua makhluk itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, itu ada tujuan, ada maksudnya. Nah, jadi kenapa orang Kristen, kenapa gereja masih ada, kenapa sinagoge masih ada, kenapa kuil-kuil masih ada?
Karena itu dibela oleh Allah menurut Kiai Biasakur. Dan ceramah Kiai Biasakur tersebut itu pernah saya upload di video saya sebelumnya. Nah, jadi itu kata Kiai Biasakur. Karena dibela oleh Allah, itulah sebabnya orang Kristen masih ada dan itu tidak bisa dimusnahkan. Nah, dan memang betul, dari dulu orang Kristen itu sudah menerima namanya penganiayaan, kekerasan, dikucilkan, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Nah, jadi itu masih pertanyaan bagi kita, kenapa Kristen masih bertahan sampai sekarang? Ajarannya itu seperti apa? Karena kebenaran itu tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Sekalipun banyak usaha manusia untuk menghilangkan kebenaran itu, tetapi itu sama sekali tidak bisa dihilangkan. Makanya itulah sebabnya kebenaran dalam Alkitab ada sampai sekarang ini. Pengikut-pengikut Kristus ada sampai saat ini. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kita lihat tadi video Qadir bin Yahya ini memang sama sekali tidak ada pelajaran yang harus kita petik dari apa yang disampaikannya ya. Karena itu hanya menyatakan sesuatu yang memang tidak berdasar, dan bahkan dia berkata kalau Kiai Biasakur kalah, tahu salah, apakah dia siap kembali ke jalan yang benar, seolah-olah dia sudah tahu jalan yang benar itu teman-teman, seolah-olah dia lebih pintar dari Kiai Biasakur. Nah, kalau mau adu argumen silakan dengan data yang valid, dengan argumen yang masuk akal, dengan fakta-fakta sejarah, dalil-dalil, dan juga tafsiran-tafsiran yang memang diterima, yang bisa diterima oleh akal manusia. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya kita semua bisa menjaga yang namanya kedamaian toleransi. Karena kenapa saya suka dengan ceramah-ceramah Kiai Biasakur? Karena lebih cenderung Kiai Biasakur ini mengkaji bagaimana hubungan sosial antara manusia itu, antar sesama manusia, antar sesama makhluk. Bagaimana kita bisa saling mengasihi. Nah, dan itu memang ajaran Tuhan ya seperti itu, saling mengasihi. Dan itu ajaran Tuhan yang masuk akal. Tidak ada ajaran Tuhan yang dimana harus saling bunuh-bunuhan, saling membenci, saling menganiaya, saling membantai. Tidak ada ajaran Tuhan yang demikian. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana manusia itu bisa hidup damai. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.